Kali ini kita akan membahas mengenai retur penjualan kasir. Retur penjualan ini adalah proses pencatatan pengembalian barang dari pembeli, dari barang yang sudah dibeli oleh pembeli kepada penjual. Ada beberapa jenis retur seperti yang kita lihat. Yang pertama adalah pembeli mengembalikan barang yang dibeli, penjual mengembalikan uang. Pada umumnya retur ini disebabkan oleh satu, misalnya stok barang untuk pengganti tidak ada. Jadi kalau barang tidak ada untuk penggantinya, stoknya habis atau barangnya sudah discontinue, maka penjual akan mengembalikan uang. Kemungkinan lain adalah pembeli salah beli barang dan tidak ada barang pengganti. Dan yang kemungkinan yang terakhir adalah uang pembeli tidak cukup sehingga barang harus dikurangi atau dikembalikan kepada penjual. Itu kalau skenarionya barang yang dibeli dikembalikan karena dengan pengembalian uang oleh penjual. Penyebab kedua, kemungkinan kedua adalah pembeli menukar barang yang dibeli dengan barang lainnya yang senilai atau yang lebih tinggi. Umumnya disebabkan oleh pembeli salah membeli barang. Misalnya dia mau beli barang A, yang dia ambil barang B, barangnya jenisnya sama, fungsinya sama, tapi kualitasnya mungkin berbeda atau warnanya berbeda. Kemungkinan lain adalah pembeli salah membeli barang dan barang pengganti tidak ada, atau pembeli ingin mengganti dengan barang lainnya yang lebih bagus, sehingga pembeli membeli barang serupa yang harganya lebih tinggi. Ini sama seperti tukar tambah. Kemungkinan ketiga adalah pembeli mengembalikan barang yang dibeli diganti dengan barang yang sama. Jadi tukar barang. Umumnya disebabkan oleh barang itu cacat, rusak atau sudah expired. Ada dua penanganan yang dianjurkan. Pertama, barang retur dari pembeli diinput melalui menu retur penjualan. Jadi barang yang dikembalikan tadi dikembalikan kepada penjual dan dicatat di retur. Langkah kemudian yang harus dilakukan oleh penjual adalah barang pengganti yang dikeluarkan yang sebagai pengganti barang yang tadi dikembalikan itu harus dicatat ulang di penjualan kasir. Karena pada tahap retur penjualan, penjual seolah-olah mengembalikan uang kepada pembeli. Jadi harus diinput sebagai penjualan untuk barang penggantinya. Dan barang retur dikembalikan ke supplier melalui menu retur pembelian. Itu yang betul. Atau ada juga yang mengeluarkannya melalui item keluar. Jadi kalau nanti diinput sebagai retur pembelian, maka proses berikutnya begitu barang dikembalikan oleh supplier harus dimasukkan sebagai bagian dari pembelian. Tapi kalau dia dikeluarkan melalui item keluar, maka pada saat menerima barang pembelian dari supplier, barang penggantinya harus diinput dari item masuk. Kemudian B, barang retur dari pembeli tidak diinput pada menu retur penjualan, juga tidak diinput melalui menu penjualan kasir. Jadi pada saat barang itu diterima dari pembeli, kita tidak catat di iPos. Pada saat kita kembalikan barang penggantinya untuk pembeli, kita tidak input sebagai menu penjualan di kasir. Tapi untuk retur ke supplier itu harus dicatat melalui menu retur pembelian atau item keluar. Kalau proses ini salah, maka akan ada selisih stok. Barang tidak dicatat, barang dicatat tapi tidak diinput di retur, maka seolah-olah stoknya tetap, padahal stoknya berkurang karena dikembalikan ke supplier. Kemungkinan keempat adalah pembeli mengembalikan barang yang dibeli, penjual memotong saldo piutang pembeli. Jadi kalau di toko tersebut diberlakukan pembelian hutang, penjualan hutang maksudnya, jadi pembeli bisa
membeli secara kredit atau hutang, maka bisa juga digunakan sebagai pemotong saldo piutang yang ada. Oke, itulah tadi penyebab beberapa jenis retur dan penyebabnya. Kemudian kita ke cara melakukan retur di menu iPOS. Ada dua cara. Cara pertama itu harus memasukkan nomor transaksi. Jadi kita harus menerima struk dari pembeli. Jadi pembeli harus bisa menunjukkan struk. Yang kedua, kita retur langsung dari itemnya. Yang sangat disarankan adalah pada saat retur terjadi, pembeli harus membawa struk penjualannya agar bisa dicarikan berdasarkan nomor transaksinya, sehingga waktu retur dan waktu barang itu terjual dan waktu retur bisa disinkronisasi. Oke, untuk kita masuk bagaimana cara input proses retur. Untuk retur penjualan, kita klik di modul penjualan, lalu kita klik di menu retur penjualan, lalu kita tambah, maka menu retur penjualan akan terbuka. Kita akan pakai cara pertama, yaitu menemukan nomor transaksi. Kita harus tahu nomor transaksi yang akan diretur. Kita ambil contoh, misalnya nomor transaksi 152972 152972. Itu udah lebih dari 7 hari. Nah, ini kemudian kita pilih item yang dikembalikan. Jadi kemungkinan dalam satu transaksi tersebut, dalam satu struk itu terdapat beberapa item. Kita klik pilih item retur, lalu kita pilih barang yang dikembalikan. Contohnya dia mengembalikan Aika Aibon 601 yang tadinya dia beli 5, karena kita retur jadi pembeliannya 4. Atau misalnya kita masukkan jumlahnya sesuai dengan barang yang dikembalikan oleh pembeli. Bisa kita dikembalikan oleh pembeli 1, kita input 1, lalu kita masukkan uang yang harus kita kembalikan kepada pembeli, 15.000. Total piutang sama dengan 0, lalu kita simpan. Untuk retur ini kita bisa cetak menggunakan struk. Itu tadi cara pertama. Jadi kita harus menggunakan nomor transaksi yang ada di struk penjualan. Cara kedua, kita tambah satu lagi. Cara kedua adalah memasukkan item. Kalau misalnya pembeli lupa atau tidak membawa struk penjualan dan kita bisa menerima returnya, ya kita langsung cari itemnya. Aika Aibon. Misalnya Aika Aibon 601, stoknya tinggal 3. Lalu kita masukkan jumlah berapa banyak item yang diretur oleh pembeli. Kalau sudah sama, kita masukkan uang yang akan kita kembalikan kepada pembeli. Kalau sudah, klik simpan. Maaf, pelanggannya kita pilih umum, baru kita bisa simpan. Maka stok item akan bertambah jadi 4. Stok barang yang tadinya 3 jadi 4 karena kita menerima retur penjualan.
Demikian informasi video tutorial untuk retur penjualan. Selamat mencoba.